Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adikku. Pada mata kuliah sanitasi, higien, dan keselamatan kerja ini, Ibu Nurmaida SPY MSI kebagian untuk pertemuan 9 dan 11. Nah, untuk pertemuan 9 ini, mari kita lihat RPS-nya. Kita akan membahas bahan pembersih dan peralatan pembersih yang ada di industri pengolahan hasil perikanan. Bahan pembersihnya kita akan bahas mulai dari sumber sanitizer, sifat-sifatnya, pengolongannya, aplikasi hingga evaluasi, dan juga peralatan. Nah, di pertemuan 10 dan 11 kita akan membahas tentang sanitasi peralatan dan sanitasi ruangan. Di antaranya itu kita akan membahas jenis-jenis dan konsentrasi dan jumlah sanitizer yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai perkuliahan, kita ada quiz dulu nih. Sebagai pretest dulu sebelum perkuliahan, sebelum ada pengisian materi dan setelah ada materi. Boleh adik-adikku semua kerjakan dulu kuisnya seperti apa. Kita waktu 10 sampai 20 menit aja ya. Silahkan di scan barcode yang tertera pada layar. Udah. Baik, kita lanjut. Pertemuan kali ini kita akan membahas bahan dan peralatan pembersih di industri perikanan. Adik-adikku semuanya, apa sih itu bahan pembersih? Bahan pembersih adalah zat yang digunakan untuk menghilangkan kotoran seperti darah, lendir, ikan, lemak-lemak, dan protein yang ada pada permukaan produk. Cleaning ini tidak sama artinya dengan sanitizing. Apa sih bedanya? Cleaning itu proses menghilangkan pengotor yang ada di permukaan dan mencegah akumulasi sisa residu yang dapat mendukung pertumbuhan organisme, penyebab penyakit, dan produksi toksin. Nah, sedangkan sanitasi adalah proses menghilangkan organisme penyebab penyakit yang mungkin ada pada peralatan setelah cleaning. Pembersihan kimia yang digunakan harus memenuhi persyaratan. Nah, dari dua definisi tadi, apa sih bedanya juga disinfektan, sterilisasi, dan sanitasi ini? Perbedaan yang paling mencolok yaitu pertama sanitasi. Sanitasi itu mengurangi jumlah mikroba ke tingkat aman menurut standar kesehatan. Kalau disinfeksi membunuh sebagian besar mikroorganisme patogen. Nah, patogen di sini yang non-spora tidak termasuk ya. Kemudian sterilisasi adalah menghilangkan semua mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur, dan semua lainnya. Tentunya ini dari berbagai bahan pembersih disesuaikan dengan bahan pengotor dan peruntukannya. Kalau sanitasi biasanya digunakan seperti cuci tangan, kemudian membersihkan meja. Disinfektan juga demikian, digunakan biasanya untuk membersihkan lantai, cairan, kemudian membersihkan alat dengan larutan klorin. Untuk sterilisasi tentunya kita sering lihat di laboratorium seperti sterilisasi alat laboratorium atau misal di rumah sakit sterilisasi alat operasi yang biasanya kita menggunakan autoclave. Nah, berdasarkan level kebersihannya kita dapat perhatikan nih dari cleaning, sanitizing, disinfecting, dan sterilising berada di puncak tertinggi. Apa sih keyword atau kata kunci yang paling membedakan di antara 4 definisi ini? Kita lihat dulu pertama cleaning. Cleaning ini adalah remove dirt atau artinya menghilangkan kotoran-kotoran yang umumnya seperti fisik, kotoran-kotoran tanah, serpihan-serpihan kayu yang menempel pada bahan baku ikan misalnya atau udang. Kemudian sanitizing itu remove some germ atau kuman, itu menghilangkan beberapa kuman-kuman yang menempel pada entah sanitasi personilnya ke karyawan atau peralatan hingga ke produk. More, sedangkan disinfecting adalah lebih ke more, sebagian besar
pengotor atau bakteri yang ada, tapi yang non spora belum dihilangkan, sedangkan sterilisasi itu menghilangkan semua kuman, semua bakteri hingga ke level steril. Nah itu ya teman-teman bedanya dari segi level. Nah berikutnya adalah jenis pengotor. Jenis pengotor ini ada banyak jenis dan ragamnya, seperti pengotor sisa tanah atau pasir yang produk, atau pengotor mineral yang berasal dari endapan air, kemudian pengotor dari bahan pelumas atau oli yang berisiko mengkontaminasi semua produk atau hygiene personil, kemudian pengotor organik tentunya juga seperti residu pangan yang berbasis protein, lemak hingga karbohidrat. Setelah jenis pengotor ini kita kategorikan, kemudian kita lanjutkan dengan jenis bahan pembersih yang sesuai. Nah, jenis bahan pembersih ini umumnya ada 4, yaitu alkali, asam, deterjen, dan enzim. Alkali di sini NaOH atau soda aktif, biasanya efektif untuk lemak dan protein ikan. Kemudian kedua ada asam atau asam sitrat atau HCl untuk menghilangkan kerak atau kerak-kerak sisa endapan mineral, misal di kerak-kerak air atau kerak-kerak susu yang menempel pada peralatan. Kemudian deterjen itu hanya membantu mengangkat kotoran yang menempel pada peralatan atau pada hygiene personal atau ke karyawan. Kemudian enzim untuk memecah protein dan lendir mereka. Apa sih fungsi dari cleaning itu sendiri? Pertama, mencegah penumpukan kotoran dan yang menempel pada permukaan, kemudian membersihkan pengotoran makanan dan tempat persembunyian hama. Kemudian ketiga, melindungi permukaan dari korosi dan residu-residu desinfektan atau residu deterjen yang ada, kemudian mencegah kontaminasi makanan dengan alergen lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi cleaning tentunya dari segi waktu, kemudian dari jenis bahan cleaner yang digunakan, kemudian dari suhu dan mekaniknya atau dari caranya. Seberapa kuat kita menggosokkan atau menghilangkan kotoran itu pada peralatan misalnya. Berikutnya adalah proses pembersihan. Proses pembersihan awal dilakukan untuk menghilangkan kotoran, debu, berupa tanah, pasir, hingga residu pangan lainnya. Dibersihkan dengan metode perendaman atau penyikatan, pembusaan atau foaming, dan hingga penyemprotan. Berikut itulah tadi metode dari proses pembersihan. Berikutnya adalah jenis pengotor dan rekomendasi cleaner. Kita kategorikan dulu tipe-tipe pengotor seperti pengotor gula atau karbohidrat, asam organik. Terus kemudian kita mengkarakterisasi solubility-nya atau kelarutannya, apakah dia larut air, larut lemak, larut asam atau basa. Kemudian apa sih agen cleaning yang direkomendasikan? Nah, misalnya kita lihat pada tipe pengotor pada makanan yang tinggi protein seperti ikan, ya, industri perikanan. Dari karakteristik kelarutannya, kita menggunakan yang larut alkali. Kemudian cleaning agen yang direkomendasikan tentunya alkali. Nah, apa sih hubungan kelarutan jenis pengotor dan pH? Berdasarkan jenis pengotornya, kita tentukan dulu apakah dia akan menggunakan cleaner yang bersifatnya asam kah atau akan menggunakan cleaner pembersih dengan sifat yang basah. Nah, kita kategorikan berdasarkan dengan sifat atau jenis pengotornya tadi. Kalau untuk menggunakan pengotor pembersih dari asam, tentunya disesuaikan untuk menghilangkan mineral-mineral seperti kerak-kerak air yang ada pada permukaan alat. Nah, kalau buat yang menghilangkan minyak-minyak atau yang tinggi fat pada peralatan, biasanya kita menggunakan alkali atau NaOH tadi. Kalau yang ini HCl bisa.
Kemudian kalau netral biasanya kita menggunakan yang bersentuhan langsung dengan kulit, misalnya pada hand washing atau buat cuci tangan teman-teman semua. Nah, pada slide ini kita akan bahas sifat-sifat seperti apa sih yang ideal untuk dijadikan sanitizer. Pertama, kemampuan dari menghilangkan mikrobanya. Kemudian resisten environmentalnya. Kemudian ketiga, apakah dia bagus dalam membersihkan, good cleaning properties, kemudian seberapa toksik dan tidak mengiritasi sifatnya, kemudian larut dalam air dengan berbagai proporsi, kemudian no odor atau tidak beraroma atau berbau, stabil dalam konsentrasi dan digunakan dalam dilusi, mudah digunakan, ketersediaannya banyak, mudah ditemukan, tidak mahal, dan mudah diukur. Ini kurang lebih tabel yang saya tampilkan mirip dengan tabel sebelumnya. Seperti pengotornya seperti apa, dalam airnya mudahkah untuk dihilangkan, kemudian heat induksi reaksinya seperti apa. Penggolongan dan sumber sanitizer umumnya ada 4. Pertama, ada klorin atau sodium hipoklorit. Bentuknya cair, bleach atau sodium hipoklorit. Warnanya bening kuning pucat. Baunya khas klorin ya, seperti sering kita jumpai di industri perikanan yang biasa digunakan sebagai ajang pencucian produk atau pencucian alat. Kemudian kelebihannya apa aja? Murah, kuat, dan tapi bisa korosif. Kemudian iodofor atau iodine based sanitizer, cirinya coklat atau orange, mengandung iodine atau plus carrier, biasanya povidone, kemudian larut dalam air dan melepaskan iodin aktif, sanitasi alat dan permukaan. Warnanya jadi indikator. Kalau dia pudar sudah pasti tidak aktif lagi. Kemudian ketiga adalah kuat atau quaternary ammonium compound. Ciri-cirinya biasanya cair, spray atau bentuk konsentrat. Komponennya itu benzopyrene chloride. Dia itu stabil sifatnya dan tidak korosif. Biasanya digunakan sekitar 200-400 ppm untuk pencucian peralatan, lebih aman untuk alat dibandingkan klorin. Kemudian 4 ada peroksida, hidrogen peroxide atau paracetic acid. Contohnya biasanya asam persetat atau PAA dan hidrogen peroksida 2O2. Cirinya oksidor kuat, membunuh semua mikroorganisme, tidak meninggalkan residu, efektif pada suhu rendah dan ramah lingkungan. Nah, berikut adalah karakteristik dari sanitizer yang umum digunakan. Kita tadi udah jelaskan ada 4 jenis ini kan, iodofor, klorin, acid, dan quartz. Nah, boleh diperhatikan di layar adik-adikku semuanya, apakah ada pertanyaan? Misalnya germicidal efficiency, kalau menggunakan steam atau panas sifatnya dia bagus. Kalau iodofor dia menghilangkan vegetative cell. Kemudian buat klorin dia juga bagus, asid cukup bagus, kuat juga, sometimes dia selektif. Baik teman-teman, kita lanjut untuk mengcompare atau membandingkan dari sifat dari masing-masing jenis sanitizer tadi. Kita lihat dari segi korosifnya. Buat klorin dia sifatnya korosif tentunya, iodofor sedikit korosif. Kuak atau quaternary ammonium compound dia juga baiknya non korosif. Asid anionik, fatty acid, dan peroxide acid sifatnya kurang lebih sama, sedikit korosif. Kemudian irritating to skin, seberapa mengiritasi dia pada kulit kita. Klorin mengiritasi tentunya, iodofor dengan kuak tidak mengiritasi. Kemudian asid anionik, fatty acid, dan peroxide ini tidak mengiritasi sama sekali, peroxide-nya iya.
Terus kemudian apa dia menghilangkan residu antimikroba? Chlorine tidak. Iodofor moderate, kemudian kuak anionic acid dengan fatty acid yes, peroxide acid tidak. Dari segi biaya tentunya klorin lebih murah, iodofor agak mahal, kuak anionic, fatty acid dan peroxide kurang lebih sama. Kemudian maksimum level digunakan yang dibolehkan menurut FDA adalah buat klorin berkisar 200 ppm, kemudian iodofor 25 ppm, kemudian kuat ini 200 ppm. Ini bervariasi kalau asid anionic dan fatty acid, kemudian peroxide-nya berkisar 100 sampai 200 ppm. Sampai sini ada pertanyaan adik-adikku? Aman, baik kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut di aplikasi sanitizer. Nah, dari jenis-jenis sanitizer yang tadi jelaskan, nah tentunya pengaplikasiannya ini disesuaikan dengan peruntukannya. Jenis sanitizernya apa? Aplikasi sanitizer itu biasanya digunakan pada peralatan produksi, meja kerja, pisau, telenan, mesin pengolahan, permukaan kerja, air pencucian, hingga tangan pekerja. Itu berbeda-beda, konsentrasinya pun agak berbeda, jenis sanitizer yang digunakan berbeda, dosis yang digunakan juga berbeda, tentunya air pencucian dengan tangan pekerja misalnya. Terus konsentrasinya yang diberikan juga berbeda. Evaluasi sanitasi ini biasanya ada 3 jenis metode. Pertama swab test atau kita usap permukaan, kling. Kemudian kedua TPC atau menghitung jumlah bakterinya, total count. Kemudian ketiga ada TP test, uji cepat kebersihan. Indikatornya yang tentunya jumlah mikroba yang ada, dan kedua itu tidak adanya kontaminasi silang. Nah, kita lanjutkan ke peralatan pembersih. Adik-adik, peralatan pembersih kita kategorikan 2 jenis. 2 cara. Pertama itu manual dan mekanis. Manual udah sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, pastinya sikat dan spons. Mekanis pun demikian, ada sprayer, CIP atau clean in place, biasanya digunakan pada pembersihan filter atau piping tank. Kemudian ada mesin otomatis. Kriteria peralatan idealnya tentunya pertama tidak berkarat, mudah dibersihkan, tidak menyerap kotoran, dan desainnya higienis, tidak ada celah yang memungkinkan ada pertumbuhan mikroba. Secara kesimpulan, cleaning dan sanitasi yang harus dilakukan berurutan. Cleaning dulu, kemudian dilanjutkan dengan sanitizing supaya efektivitas dan pembersihannya lebih optimal.